Gimana, gue udah rapi belum? Ketemu lo semua. Asik. Nah, di episode pertama, modul pertama kami di Talking, itu kan bagaimana mengenal diri, memahami diri, dan kemudian bisa melihat orang-orang yang kita ajak interaksi. Terus di episode itu saya juga mengajak teman-teman untuk memikirkan konsep diri yang baru, dirimu yang baru. Buanglah tuh yang toksik-toksik ya. Bacaan toksik, lingkungan yang toksik, semua deh pokoknya. Ingat ya cerita gue kemarin tuh kan, yaitu tentang bibit. Yang bibit emas sama bibit yang biasa aja. Nah, apa yang Wina sudah lakuin? Ayo, coba. Ada perubahan gak? Gimana rasanya? Rasa berbeda gak? Coba, tulis di kolom. Gue pengen tahu. Ya kan, gue tantang lo untuk keluar dari zona nyaman lo. Lo tulis di kolom di channel gue. Lo tulis kolom komentar. Lo tulis Win, Mas. Jangan Bapak ya. Gue gak doyan dipanggil Bapak. Walaupun udah banyak ubahannya nih. Biar kita nyambung gitu loh ya. Lo panggil nama gue gak apa-apa. Atau lo panggil nama gue Mas boleh. Jangan panggil Om ya. Kecuali lo teman anak gue. Boleh juga bebas. Lo tulis di kolom komentar. Apa perubahan yang udah lakuin. Dan kita ya teman-teman. Perubahan kecil tuh perlu kita hargain, tau gak? Karena ini adalah sebuah proses untuk menemukan versi terbaik dalam diri kita. Dan tadi di episode sebelumnya saya bilang kan, 2 minggu pertama tuh lo akan galau. Karena banyak orang-orang komentar yang beda. Dan di episode sebelumnya saya juga udah bilang, kalau perubahan itu untuk lebih baik, lo mesti lakuin cuy. Gak bisa enggak. Asli, lo mesti lakuin. Nah coba ya, tulis di kolom komentar. Perubahan apapun. Jadi kita perlu celebrate our small wins as well as embrace our small failures. Jadi kita belajar. Namanya proses ya. Proses itu kan gak pernah enak. Ingat gak waktu lo pertama kali belajar naik sepeda? Sehingga lo bisa ngebut naik sepeda. Atau bawa kendaraan lo. Atau lo nyetir. Gak pernah ada lo sebuah proses itu yang enak. Saya pernah baca sebuah buku ya. Keren banget buku ini. Tebelnya 600 halaman. Ditulis oleh seorang YouTubers, penulis buku yang keren, motivator keren. Namanya Timothy Ferriss. Judulnya adalah Tribe of Mentors. Saya suka berbagi ini di dalam kelas. Karena saya pembaca buku. Saya baca buku banyak banget. Setahun tuh ada lebih dari 25 buku yang gue baca. Jadi kata-kata yang gue sampaikan ke lo semua nih winners. Tidak 100% datang dari kepala gue. Tapi dari buku-buku yang gue baca. Nah si Timothy Ferriss atau Tim Ferriss lewat bukunya Tribe of Mentors. Menginterview lebih dari 150 orang-orang sukses di seluruh dunia. Ada influencer, ada pebisnis, olahragawan. Pokoknya ngetop-ngetop deh. Sampai Elon Musk. Pokoknya banyak banget orang-orang yang hebat. Yang ngetop di zaman sekarang. Begitu gue baca cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman hidup mereka. Mereka tuh melakukan 4 hal. Ini adalah sebuah proses ya teman-teman. Dan gue pengen lo semua niru juga. Karena gue juga menjalankan itu dan gue masih berusaha sebaik mungkin mengeluarkan versi terbaik gue. Yang pertama mereka rajin olahraga. Nah kan kapan lo terakhir olahraga? Bener deh gue bilangin lo. Kenapa? Karena ada istilah mens sana in corpore sano. Kalau tubuh kita berolahraga, get sweat, berkeringat tiap hari. Mental kita jadi lebih kuat, fokus kita lebih bagus. Fisik kita jadi lebih kuat. Gue kerja dari pagi sampai malam. Kadang-kadang weekend juga gue disiksa sama anak kantor gue. Jadwal yang banyak. Loncat sana, loncat sini. Apalagi sekarang off air udah jalan ya. Ngajar ke kota lain, apalah ini itu gitu. Itu kalau fisik gue gak kuat. Gue gampang bete. Lemah. Ibaratnya mobil ya analoginya. Kalau mobil udah bagus banget. Tapi gak ada bensinnya. Mesinnya gak canggih. Lo gak bisa jalan walaupun interior lo canggih banget. Jadi semua orang sukses di buku yang saya baca itu selalu olahraga. Nah, World Health Organization membuat peraturan. Dalam 1 minggu kita harus menginvestasikan waktu untuk berolahraga minimal 150 menit. Per minggu. Nah kalau gue tiap pagi gue jogging 45 menit. Jalan cepet, berkeringat. Itu 1. Nah ini gue kasih challenge baru ya.
Setelah lo tadi udah nulis perubahan yang lo lakukan, lo taruh di kolom komentar. Sekarang ada tantangan baru. Seperti meniru orang-orang sukses itu. Nomor 1 tadi ya, get sweat, olahraga. Yang kedua, mereka baca buku. Gue dulu gak suka baca buku. Gue sebel banget karena gue gak bisa diem. Mungkin bener kata ibu gue emang cacingan. Karena waktu gue kecil gue suka dikasih obat cacing. Kagak ada yang keluar juga tuh. Emang gak bisa diem, bawaannya gak bisa diem gitu. Gampang pindah sana, pindah sini, explore. Namanya juga anak kecil ya. Terus tahun 2020, ada seorang teman yang bilang ke gue, Win, lo mesti baca buku ini. Buku ini cocok banget buat lo. Karena gue punya rasa penasaran, karena gue merasa bahwa buku ini kayaknya dibikin buat gue. Jadi gue belilah buku itu. Buku yang gue baca pertama kali dalam hidup gue di tahun 2020 adalah berjudul Personality Plus. Penulisnya Florence Littrang. Orang Prancis udah lewat berapa tahun yang lalu. Buku yang gue baca pertama kali itu tebalnya 200-300 halaman berwarna kuning tentang bagaimana menjelaskan 4 tipe kepribadian manusia yang didapatkan dari seorang filsuf dan dokter terkenal di zaman Romawi kuno bernama Hippocrates. Yang ini kemudian juga menjadi salah satu modul dari salah satu modul di elementary program yang akan gue jelasin lo ntar di episode selanjutnya. Begitu gue baca buku itu, gue dapat keuntungan. Dan gue cukup menginvestasikan waktu gue setiap hari 15 menit. Cuy, asli cuma 15 menit. Kadang-kadang gue baca kagak ngerti. Kadang-kadang gue gedek juga ya. Aduh, bosen, otak gue kemana-mana. Gak apa-apa, paksa. Lama-lama jadi habit. Jadi habit itu tercipta setelah kita melakukannya selama 90 hari konsisten. Jadilah gue tumbuh dengan kebiasaan gue yang baru. Secara konsisten. Baca satu buku itu, gue dapat manfaatnya. Gue mulai ketagihan, gue baca lagi. Dan kita tahu kan, masyarakat di Indonesia ini mempunyai kemampuan literasi yang sangat rendah. Makanya kita reaktif, suka terprovokasi, gak punya kemampuan berpikir kritis, gak bisa nilai mana benar mana enggak, gampang ke bawah. Akhirnya kita gak bertumbuh kan. Itu baca buku. Balik lagi ya ke buku yang ditulis Tim Ferriss, Tribe of Mentors. Kebiasaan orang-orang sukses ini gak cuma olahraga rutin, baca buku rutin, tapi juga mereka meditasi. Nah, meditasi. Nggak usah deh meditasi yang lama-lama gitu ya. Kalau lo suka lo kerjain deh, karena banyak manfaatnya. Tapi yang diajarkan di buku itu, meditasi tuh 7 menit cukup sampai 20 menit per hari. Nah, karena saya jadwalnya banyak banget, jadi saya mengambil kesempatan ketika saya jogging, saya juga melakukan walking meditation. Sambil gue jogging sendirian, 5:30 pagi atau kadang-kadang jam 5 pagi, gue keliling kompleks rumah gue. Gue cuma dengar kicauan burung, lihat tanaman, menghirup udara, lihat matahari pelan-pelan mulai muncul sinarnya, lihat awan yang beda-beda. Tuh gue meditasi, gue fokus ke napas. Keluarin napas, tarik lagi. Gue rasain apa yang ada di pikiran gue dan di tubuh gue. Itu bisa sambil jalan tuh kita lakuin. Jadi kalau lo lagi berkendara, misalnya lo gak perlu membawa kendara tersebut, lo fokus ke napas lo aja. Sambil lihat kanan kiri, tapi fokus ke pikiran kita dan ke perasaan kita. Kita akan jauh lebih fokus dan punya kemampuan mengendalikan diri lebih baik. Jadi gak reaktif gitu. Jadi orang-orang sukses 150-an orang itu melakukan hal yang ketiga juga, meditasi. Dan yang keempat, mereka suka tantangan. Nah kan, ini berhubungan dengan pertanyaan gue tadi kan. Lo udah bikin apa? Perubahan apa yang lo lakukan walaupun kecil? Itu menantang. Karena kalau kita gak menantang, kita balik lagi menjadi orang yang lama. Sedangkan dari tadi di episode sebelumnya gue bilang, paksakan diri menjadi orang yang baru. Sehingga kita punya semangat untuk menjadi our best self. Keren. Hadapi tantangan. Oke, buang mental block. Terima diri kita dan buat diri kita yang baru. Dan kemudian melihat contoh figur-figur orang-orang yang sukses.
Nah, banyak orang suka nanya di dalam kelas, Mas, siapa sih idola lo? Siapa role model lo? Gue bilang banyak banget. Penulis-penulis buku yang saya baca itu role model saya. Tadi ya Tim Ferriss. Ada juga Jon Kabat-Zinn. Itu seorang healer keren banget. Udah senior banget, mungkin udah 70 tahun lebih umurnya. Banyak sekali orang-orang yang menulis buku yang saya suka. Malcolm Gladwell, Yuval Noah Harari. Banyak banget deh. Gila deh. Jadi buku adalah jendela dunia. Kita bisa menjelajah diri kita dan menemukan orang-orang hebat di dunia ini. Dan kalau saya baca buku ya teman-teman. Gue tuh kayak punya mentor, tahu nggak? Yang gue ajak ngomong. Dia ngasih gue input. Nanti kadang-kadang gue cerna, gue diem dulu. Itu adalah self-development. Jadi mental kita kuat karena kita olahraga. Terus kita juga baca buku, otak keisi, kagak koplok, ya, kagak ngaco kayak kebanyakan netizen yang julid. Kita juga tenang meditasi. Dan kita kemudian siap menghadapi tantangan. Untuk sebuah perubahan diri yang bagus. Dan setiap hari waktu kita menjalankan kegiatan kita, taruh di kepala kalimat-kalimat positif. Gue yakin gue bisa. Gue yakin gue bisa mencapai apa yang ingin gue capai dalam hidup gue. Ini ada lagi penelitian. Lagi-lagi profesor Jepang. Profesor yang beda. Bikin penelitian. Ada tuh, lo cari di YouTube deh. 2 air yang sama. Masanya sama. Jenisnya sama. Ditaruh di wadah. Gitu ya, bening. Yang satu diomongin yang bagus-bagus. Hai air, kau bening sekali. Yang satu dimaki-maki. Dasar lo, kampret lo, cebong lo. Pokoknya dihina-hina deh. Jelek lo, gak oke lo. Berapa bulan kemudian, energi yang kita keluarkan ketika kita berbicara hal yang baik. Dan energi yang kita keluarkan ketika kita berbicara yang negatif. Air ini menjadi lebih gelap dan lebih kusam. Ini kita ngomongin air loh. Bagaimana dengan pikiran yang kita taruh di kepala kita ini? Kalau yang kita taruh adalah kata-kata yang negatif self-talk. Lo gak bisa pede, lo gak bisa mengalahkan rasa takut lo. Gak bisa, lo merasa gak berdaya jadi lo kemudian pasrah. Tinggal nunggu mati. Padahal hidup cuma sekali. Sia-sialah hidup ya. Kan kita hidup harus berbagi, harus bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian, para winners, langkah berikutnya adalah memasukkan kalimat-kalimat positif. Tetapi narasi apa yang kita taruh di mindset kita? Kadang-kadang orang bilang gini, Mas, susah mas berubah. Terus gue balikin lagi ke mereka. Kalau lo bilang susah, hasilnya gimana? Terus dia diem. Iya ya, susah. Ganti-ganti kalimatnya. Oke deh mas. Oke mas Erwin, saya coba ya. Saya coba. Terus gue bilang, kalau lo coba, lo berhasil gak? Bisa sih. Maksimal gak? Gue bilang. Enggak. Kenapa gak maksimal? Iya ya. Karena tadi saya pakai kata-kata saya coba ya. Coba lo ganti lagi. Mas Erwin, gue pasti bisa. Hasilnya gimana? Gue pasti bisa mas. Karena gue menantang diri gue untuk menjadi my best version. The best self. Jadi ini contoh singkat ya teman-teman. Sederhana tapi aplikatif. Lo rubah mindset lo. Taruh self-talk lo yang positif. Lo bilang gue pasti bisa. Karena narasi yang kita taruh di kepala kita akan menjadi buah yang akan kita petik pada akhirnya. Kalau lo berpikir hal-hal yang menakutkan, lo gak akan berkembang. Kalau lo ragu-ragu, lo juga gak akan dapetin apa yang lo inginkan. Tapi kalau lo yakin, gak mungkin karena semua orang lahir gak mampu. Yang bikin orang sukses itu adalah proses. Ya kayak misalnya anggur ya. Anggur tuh mesti diperas dulu, ditekan, baru keluar jusnya dan diminum. Begitupun dalam proses self-development. Ayo winners,
Gue tantang lo semua sekarang untuk punya keberanian keluar dari zona nyaman lo and say yes to your potential. Say yes for your positive self-image and say yes for your positive self-talk. Jadi kita berani menjalani proses keluar dari zona nyaman kita dan bertumbuh seperti tanaman dengan bibit yang biasa tapi di environment yang positif. Gak ada yang gak bisa. Yang ada lu kagak mau. Gua tantang lo. Episode berikutnya kita akan naik satu level lagi. Kita akan belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi. Berkomunikasi kata teman-teman gue orang Prancis. Supaya kita kagak amsyong. Tungguin gue di episode selanjutnya.